Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Rizkyani, mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah Mbak berikan. Jadi, kali ini saya akan melakukan penyuluhan. Tujuan saya melakukan penyuluhan ini supaya Mbak itu lebih mengetahui apa itu gastritis. Waktunya kurang lebih sekitar 15 menit. Di penyuluhan kali ini saya akan memberitahu tentang apa itu gastritis, tanda dan gejala gastritis, penyebab gastritis, dan lain-lain. Baik, langsung saja ke penyampaian materinya ya. Iya. Sebelumnya, Mbak tahu nggak apa itu gastritis? Enggak. Jadi, gastritis atau yang biasa kita sebut sebagai MA adalah peradangan yang terjadi di dalam lambung akibat meningkatnya sekresi asam lambung yang mengakibatkan iritasi atau perlukaan pada lambung. Secara alami, lambung akan terus-menerus memproduksi asam lambung setiap waktu dalam jumlah yang kecil. Setelah 4-6 jam sesudah makan, biasanya kadar glukosa dalam darah telah banyak terserap dan terpakai sehingga tubuh akan merasakan lapar dan pada saat itu jumlah asam lambung terstimulasi. Bila seseorang telat makan sampai 2-3 jam, maka asam yang menumpuk dalam lambung akan semakin banyak dan berlebih. Hal ini dapat mengakibatkan luka atau iritasi pada dinding lambung, sehingga timbulnya rasa perih. Gastritis itu ada dua, ada gastritis akut dan ada gastritis kronis. Berdasarkan durasinya, jika terjadi secara tiba-tiba dan kurang dari 6 bulan, maka itu disebut dengan gastritis akut. Sedangkan gastritis kronis berlangsung lebih dari 6 bulan. Kalau berdasarkan nyeri, pada gastritis akut, gejala nyeri yang ditimbulkan biasanya lebih parah dan sangat tidak nyaman. Namun, nyeri hanya berlangsung sementara dan dalam kurun waktu yang singkat. Sedangkan nyeri pada gastritis kronis berlangsung perlahan dan bertahan lebih lama. Kalau berdasarkan penyebab, meski memiliki penyebab yang hampir mirip, namun penyebab tersering gastritis akut adalah penggunaan obat antiinflamasi non-steroid dan obat kortikosteroid. Sedangkan pada gastritis kronis, penyebab tersering adalah infeksi kronis oleh bakteri Helicobacter pylori. Nah, perbedaannya pun bisa dilihat dari hasil endoskopi. Sebelumnya Mbak tahu nggak apa itu endoskopi? Enggak. Jadi, endoskopi merupakan salah satu metode pemeriksaan untuk mendiagnosis gastritis. Hasil endoskopi pada pasien dengan sakit gastritis akut dan kronis pun berbeda. Pada saat gastritis akut, hasil endoskopi menunjukkan adanya kemerahan pada jaringan mukosa lambung dengan disertai beberapa luka kecil. Sementara pada sakit gastritis kronis, jaringan mukosa lambung terlihat lebih atrofi atau mengecil. Pada jaringan mukosa lambung seringkali terlihat adanya tanda-tanda tegangan. Nah, materi yang kedua ini ada penyebab gastritis. Jadi penyebab gastritis itu yang pertama karena stres, yang kedua karena usia, yang ketiga itu pola makan yang tidak baik. Misalnya seperti terlambat makan atau sering makan pedas dan asam seperti cabai, cuka, sambal, ketan dan lain-lain. Terus makan terlalu banyak atau terlalu cepat juga itu menyebabkan gastritis. Yang keempat itu merokok. Mbak nggak merokok kan? Enggak. Alhamdulillah. Nah, yang kelima itu mengkonsumsi alkohol atau minuman berkafein. Contoh minuman yang berkafein itu seperti kopi. Kalau misalnya Mbak suka minum kopi, itu tolong dikurangin atau enggak. Kalau memang belum bisa langsung berhenti ya itu dikurangin. Ya. Tapi kalau lebih baiknya sih menurut saya itu diberhentiin aja gitu kalau minum kopi. Nah, yang keenam ini ada mengkonsumsi obat-obatan dalam dosis yang tinggi. Contohnya aspirin dan antalgin. Aspirin ini dalam dosis kecil saja sudah dapat menyebabkan erosi mukosa lambung, apalagi kalau dalam dosis yang tinggi. Nah, materi yang ketiga ini ada tanda dan gejala gastritis. Tanda dan gejala gastritis ini yang pertama, nyeri seperti terbakar pada perut bagian atas. Yang kedua, mual dan muntah. Yang ketiga, kembung. Yang keempat, kehilangan selera makan atau nafsu makannya menurun. Wajah pucat, suhu badan naik, dan berkeringat dingin. Terkadang juga diiringi dengan sakit kepala. Yang kelima, sering sendawa, terutama bila dalam keadaan lapar. Yang keenam, bila gastritis sudah parah, maka akan terjadi luka pada lambung sehingga menyebabkan pendarahan. Gejala yang timbul saat lambung sudah terdapat luka adalah muntah darah atau terdapat darah pada feses. Nah, materi yang keempat ini ada jenis makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Makanan yang dianjurkan itu yang pertama ada sumber karbohidrat seperti bubur dan kentang. Kalau misalnya Mbak nggak suka kentangnya direbus, itu kentangnya bisa dijadikan jus atau dijadikan bubur.
Yang kedua itu ada sayur yang tak berserat dan tidak mengandung gas, seperti labu kuning, labu siam, wortel, dan brokoli. Yang ketiga itu ada buah-buahan yang tidak asam dan beralkohol, seperti pisang, pepaya, dan tomat. Adapun makanan yang tidak dianjurkan itu, yang pertama makanan yang dapat merusak dinding lambung, seperti nasi keras, ketan, jagung, ubi talas. Nah, terus ada makanan yang mengandung pedas, cuka, dan merica. Terus yang kedua, ada sumber protein hewani seperti daging berlemak, ikan asin, dan ikan pindang. Nah, kalau Mbak suka makan ikan asin itu boleh ya, tolong dikurangin atau enggak berhenti. Yang ketiga itu ada sayuran tertentu yang nggak boleh dimakan, seperti sawi dan kol. Terus ada juga buah-buahan yang nggak boleh dimakan, seperti nangka, pisang ambon, nanas, dan durian. Yang kelima, ada minuman yang mengandung soda dan alkohol, kayak kopi. Kalau kopi itu mengandung kafein ya, sama anggur putih itu nggak boleh. Yang keenam, makanan yang sulit dicerna yang dapat memperlambat pengosongan lambung. Itu contohnya tuh seperti makanan lemak, kue tart, dan keju. Nah, materi yang kelima ada cara pencegahan gastritis nih. Yang pertama, mengatur pola makan dengan baik dan benar. Hindari menunda makan karena akan mengakibatkan produksi asam lambung meningkat. Lo suka makan telat ya? Sering sih, Mbak. Nah, nanti kalau kayak gitu jangan pernah makan telat lagi ya. Kayak makan tuh nggak boleh jedanya lama banget gitu. Kalau waktunya makan, makan. Walaupun emang makannya nggak banyak, yang penting tuh porsinya kecil tapi sering gitu makannya. Nah, yang kedua itu makan makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Hindari makanan yang merangsang kerja lambung. Yang ketiga itu hindari stres yang berlebihan. Mbak suka stres nggak? Kalau stres itu kayak dikurangi atau nggak dihindarin ya stres itu. Mbak bisa melakukan olahraga atau mendekatkan diri pada Tuhan. Yang keempat itu tidak merokok. Mbak nggak merokok kan? Yang kelima itu tidak mengkonsumsi alkohol. Yang keenam, hindari penggunaan obat terutama yang mengiritasi lambung, misalnya aspirin. Nah, itu tadi materi yang sudah saya sampaikan. Apakah Mbak paham? Insya Allah paham. Apakah ada yang ditanyakan? Ya ada, Mbak. Ya. Kan tadi Mbak ngomong ada buah-buahan yang tertentu yang tidak boleh dimakan. Salah satunya durian. Saya tuh suka banget sama buah durian. Gimana tuh Mbak mengatasinya? Nah, kalau menurut saya, walaupun Mbak suka durian, tapi kan durian itu bisa menjadikan kita mengalami gastritis. Gimana ya, sesuka-sukanya Mbak sama buah durian, kalau menurut saya itu lebih baik dikurangi atau enggak diberhentikan. Kayak Mbak tuh makan buah, walaupun Mbak suka ya, makan buah itu tuh untuk apa gitu loh, kalau membuat Mbak itu menjadi sakit gitu. Kalau cara mengatasinya ya Mbak ingat aja gitu, kalau saya makan buah durian itu bakal bikin saya sakit, jadi ya kurang lebih kayak gitu deh. Ya, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Nah, kalau Mbak sudah paham, boleh nggak saya menanyakan sesuatu? Boleh. Baiklah, pertanyaan pertama itu apa sih gastritis itu? Gastritis itu adalah peradangan yang terjadi di lambung akibat meningkatnya sekresi asam lambung yang mengakibatkan iritasi atau perlukaan pada lambung. Baik, terima kasih. Nah, Iya. pertanyaan yang kedua itu Mbak bisa nggak sebutin 2 aja penyebab gastritis? Yang pertama stres, Ya, yang kedua pola makan yang tidak baik. ya bagus. Terima kasih. Ya. Yang ketiga, Mbak bisa nggak sebutin 1 aja tanda dan gejala gastritis? Nyeri seperti terbakar pada perut bagian atas. Untuk pertanyaan yang keempat, Mbak tolong sebutkan jenis makanan apa saja yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Masing-masing 2 aja deh. Yang dianjurkan adalah labu kuning, Ya, labu siam. ya. Yang tidak dianjurkan adalah ketan, jagung. Nah, pertanyaan yang kelima, tolong sebutkan 3 cara pencegahan gastritis. Yang satu tidak merokok, yang kedua tidak mengonsumsi alkohol, yang ketiga hindari penggunaan obat-obatan terutama yang mengiritasi lambung, misalnya aspirin.
terakhir ya, tolong sebutkan 3 penata laksanaan gastritis. Yang pertama, makan dengan porsi kecil tapi sering. Yang kedua, makan teratur dan tepat waktu. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Baik, terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan saya. Iya. Baik, sekian dulu penyuluhan dari saya. Penyuluhan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Nah, untuk kesimpulan materinya ini, jadi gastritis itu terjadinya iritasi atau luka pada dinding lambung. Terus ada beberapa makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Jagung saja itu makanan yang tidak dianjurkan. Terus ada beberapa kayak pencegahan untuk gastritis gitu ya. Iya. Tidur yang cukup ya, istirahat yang cukup, terus jangan merokok, jangan minum kopi. Ya, segitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini ada ini dari saya leaflet. Iya. Jadi bisa membaca-baca. Terus ada ini 1 buah masker. Sama ini ada bingkisan ya. Terima kasih. Ya, terima kasih.